club isn't the best place to stalk a lover, so the gym is where I go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Zikra Rahmadani dengan NIM 2403111251 dari kelas B angkatan 2024, program studi Sistem Informasi, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi hasil analisis usability serta rekomendasi perbaikan UI UX pada aplikasi e-commerce ShopNow. Nah, di mana video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah evaluasi antarmuka pengguna yang diampu oleh Ibu Lina Purwanti MKom. Nah, teman-teman penasaran gimana videonya? Yuk langsung aja simak video berikut. Baik teman-teman semuanya, di sini langsung saja saya akan membahas evaluasi usability dan rekomendasi UI UX. Nah, di mana studi kasus yang akan saya bahas yaitu mengenai aplikasi e-commerce ShopNow. Aplikasi e-commerce ShopNow ini mengalami beberapa permasalahan yang cukup berdampak ke pengalaman pengguna. Antara lain, yang pertama, pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk. Yang kedua, navigasi menu dianggap membingungkan. Yang ketiga, proses checkout terlalu panjang dan tidak efisien. Yang keempat, tampilan antarmuka kurang konsisten antar halaman. Dan yang kelima, banyak pengguna yang gagal dalam menyelesaikan transaksi. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya akan melakukan analisis usability untuk mengetahui apa saja sih penyebabnya dan bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini. Baik, kita langsung saja masuk pada analisis usability. Analisis usability pada permasalahan yang pertama, yaitu pada fitur pencarian yang tersembunyi, yang berkaitan dengan aspek learnability. Nah, jadi di sini elemen pencariannya itu kurang menonjol atau posisinya kurang tepat, sehingga pengguna baru agak kesulitan memahami cara mencari produk. Lalu, analisis usability pada masalah yang kedua, navigasi membingungkan, yang berkaitan dengan memorability dan satisfaction. Nah, hal ini disebabkan karena struktur menunya yang kurang rapi dan tidak familiar, sehingga pengguna harus berpikir lebih lama saat mencari kategori. Nah, pada slide ini kita bisa melihat ada perbandingan tampilan sebelum dan sesudah perbaikan desain UI UX. Nah, pada tampilan sebelum perbaikan, itu fitur search-nya sulit ditemukan dan navigasinya juga kurang jelas. Sedangkan pada tampilan UI UX yang telah diperbaiki, search bar-nya itu dibuat lebih terlihat di bagian atas dan navigasinya juga disederhanakan supaya lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk pada analisis usability pada masalah ketiga, yaitu checkout dan transaksi gagal, yang berkaitan dengan efisiensi dan error. Nah, hal ini terjadi karena langkah-langkahnya itu terlalu banyak dan formnya berulang, sehingga pengguna itu lebih rentan melakukan kesalahan dan akhirnya membatalkan transaksi. Lalu, analisis usability pada masalah yang keempat, visual tidak konsisten, yang berkaitan dengan aspek learnability. Nah, karena tidak adanya desain sistem yang jelas, tampilan antar halaman itu jadi berbeda-beda. Nah, sehingga bisa mengakibatkan kurangnya kepercayaan dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi e-commerce yang kita sediakan. Nah, pada slide ini kita bisa melihat perbandingan tampilan sebelum dan sesudah dilakukannya perbaikan UI UX. Nah, pada tampilan sebelum perbaikan, checkout terlihat cukup ribet dan desainnya tidak konsisten. Sedangkan pada tampilan sesudah dilakukan perbaikan, checkout dibuat lebih ringkas dan desainnya juga lebih seragam.
Next, kita masuk pada rekomendasi solusi UI UX. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, ada beberapa rekomendasi solusi yang bisa diterapkan. Nah, yang pertama, untuk fitur pencarian. Untuk fitur pencarian, itu disarankan menggunakan sticky search bar di bagian atas. Supaya apa? Supaya lebih mudah diakses. Lalu, untuk navigasi. Nah, untuk navigasi itu digunakan bottom navigation bar agar tampilannya itu bisa lebih sederhana dan familiar bagi pengguna. Next, yang ketiga yaitu untuk proses checkout. Nah, untuk proses checkout sendiri itu disarankan menggunakan one-page checkout saja. Supaya apa? Supaya prosesnya bisa lebih ringkas dan tidak berbelit-belit. Lalu yang terakhir yaitu konsistensi. Nah, konsistensi ini perlu diterapkan desain sistemnya agar tampilan aplikasinya bisa jadi lebih konsisten, tidak berubah-ubah, baik dari segi warnanya, font, maupun komponen UI lainnya. Nah, next, jika saya diposisikan sebagai UI UX designer, prioritas utama yang harus saya perbaiki adalah proses checkout dan pembayaran. Mengapa? Karena menurut saya pribadi, bagian checkout dan pembayaran ini merupakan titik yang paling penting dalam proses transaksi. Nah, kalaulah proses checkout dan pembayaran ini tidak diperbaiki, maka bisa menyebabkan kehilangan finansial dan juga kehilangan pendapatan, serta membuat pengguna itu bisa berpindah ke aplikasi e-commerce lainnya. Tapi sebaliknya, jika proses checkout dan pembayaran ini kita perbaiki, maka bisa meningkatkan jumlah pendapatan dan jumlah transaksi serta juga revenue kita. Nah, dari analisis yang telah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi usability itu sangat penting untuk memahami masalah yang dialami pengguna. Dengan melakukan perbaikan UI UX yang tepat, masalah tersebut bisa diubah menjadi solusi yang tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna saja, tapi juga bisa menguntungkan dari sisi bisnis. Nah, baik teman-teman semuanya, demikianlah presentasi saya mengenai evaluasi usability beserta rekomendasi UI UX pada aplikasi e-commerce ShopNow. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.